Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji memahami isi Al-Quran yang sekarang dibaca masih juz 8, suratnya surat baru, yaitu surat Al-A'raf. Untuk itu dimohon para pemirsa menyediakan kitabnya masing-masing, kitab Al-Qurannya masing-masing. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika wala yakum fi sadrika kharajum minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Alif lam mim shad itu tidak ada yang tahu artinya, yang tahu hanya Allah. Ini termasuk ya ayat-ayat yang mutasabih, jadi yang tidak jelas artinya, yang tahu hanya Allah gitu. Kitabun unzila ilaika, kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Fala yakum fi sadrika haraj, janganlah menyebabkan di dalam hatimu itu menjadi sempit. Jadi Al-Quran diturunkan kamu itu, ya toh, janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Artinya jangan menyebabkan hatimu malah menjadi sempit. Kitab itu litundira bihi, hendaklah kamu memberikan peringatan kepada para manusia semuanya saja dengan Al-Quran itu. Ya, berperingatan dalam artian hendaklah sama beriman, sebab kalau tidak iman itu kamu dicap oleh Allah sebagai orang kafir dan besok akan merugi akhirat, gitu umpamanya begitu. Wa dzikra lil mu'minin, dan Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang beriman itu kalau membaca Al-Quran diperingatkan tentang isinya Al-Quran itu. Sebab Al-Quran ada yang isinya ya kabar gembira, ada yang ancaman, pokoknya bermacam-macam perintah Allah. Itu semuanya kalau disampaikan pada para manusia itu boleh dikatakan manusia itu mendapat peringatan. Makanya Al-Dzikra, Al-Quran itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang beriman. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Oleh karena itu ikutilah para manusia, termasuk orang-orang yang beriman itu pengikutnya Rasulullah, ma unzila ilaikum, apa yang diturunkan padamu. Kalau ilaikum itu kepada semua umat Islam, termasuk Muhammad. Kalau ilaika itu khusus pada Muhammad, kalau ilaikum itu ya Muhammad dan umatnya begitu. Makanya ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum, hendaklah kamu sekalian mengikuti apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Yang diturunkan padamu dari Tuhanmu ya Al-Quran itu. Al-Quran itu dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad dan kepada umat. Wala tattabi'u min dunihi auliya'a, dan jangan sampai kamu itu mengikuti ya pelindung-pelindung ya selain Allah. Jadi manusia, khususnya orang Islam itu dilarang mengikuti pemimpin-pemimpin atau pelindung-pelindung selain Allah. Ya pemimpin-pemimpin, pelindung-pelindung yang tidak mengikuti ajaran Allah. Bukan orang Islam tidak mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan Al-Qurannya itu diingatkan oleh Allah. Kita jangan mengikuti itu. Qalilam ma tadakkarun. Nah, tapi sedikitlah, kebanyakan orang itu tidak sama ingat itu. Wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan ahum qailun. Dan berapa banyak dari negeri-negeri yang telah kami binasakan negeri itu. Ya, ini Allah memberitahukan sudah berapa banyak itu negeri-negeri yang kami binasakan. Faja'aha ba'suna bayatan,
dan kami datangkan pada negeri itu, yaitu apa? Siksa pada malam hari. Auhum qailun, atau mereka itu baru dalam keadaan tidur siang hari. Nah, itu kan banyak peristiwa di dunia ini. Ya mungkin di Indonesia juga ada ini. Gitu. Banyak daerah yang dihancurkan oleh Allah, entah datangnya gempa bumi, entah apa banjir, entah longsor, didatangkan pada malam hari. Gitu. Itu siksaan dari Allah, itu ujian. Kalau orang Indonesia dikatakan siksaan tuh rasanya kok ya terlalu berat itu ya, ujian atau cobaan pada malam hari begitu. Ataupun mereka itu dalam keadaan tidur siang-siang tahu-tahu ya tanah longsor, tahu-tahu ya akibatnya ya buruk juga kan. Fama kana dakwahum ija'ahum ba'suna ila angqalu inna kunna zalimin. Wa makana dakwahum, dan tidak ada apanya itu perkataan mereka itu ataupun doa mereka itu ketika datang kepada mereka yaitu siksa, ya, tidak ada ucapan mereka itu atau seruan mereka itu, perkataan mereka itu ketika datang kepada mereka itu apa namanya ya siksa, ila mereka, kecuali dia itu hanya mengatakan qalu inna kunna zalimin, sungguh kami ini betul-betul hanyalah orang-orang yang zalim, mengakui, menyadari itu, menyadari kalau mereka zalim, lalu didatangkan pada mereka itu siksa. Falanas alanna alladzina ursila ilaihim walanas alanna al-mursalin. Jadi sungguh aku akan menanyai orang-orang yang diutus kepada mereka itu. Wanas alanal mursalin. Jadi Allah itu sudah menyatakan bahwa Allah itu akan menanyai orang-orang yang diutus pada mereka itu. Lah yang diutus pada mereka itu, kalau diutus mendatangkan adab, ya yang diutus ya para malaikat itu, kalau diutus itu. Ya, yang diutus pada daerah yang akan dihancurkan itu yang diutus malaikat itu, kalau seperti itu. Walanas alannal mursalin, dan kami juga akan menanyai para rasul-rasul itu. Menanya apa? Menanyai bagaimana risalah yang aku bebankan kamu sudah disampaikan belum pada para manusia? Mestinya para rasul menjawab sudah, begitu, mestinya begitu. Jadi semua rasul juga akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah, akan ditanyai tentang itu kerasulannya dalam rangka melaksanakan tugasnya itu. Falanukosonna alaihim bi ilmin wa ma kunna ghaibin. Sungguh kami akan ceritakan, akan kami beritakan kepada mereka itu dengan ilmu kami. Wa ma kunna ghaibin, dan tidaklah kami itu jauh dari mereka. Artinya itu ya Allah itu selalu dekat, tidak gaib gitu ya. Artinya tidak hadir, maksudnya bahwa Allah itu tidak hadir gitu, hadir semua. Dia itu keadaannya tidak jauh dari mereka itu. Di posisi Allah itu dekat pada mereka itu. Wal waznu yaumaidil haq, dan timbangan di hari yaumil akhir, yaitu hari kiamat itu benar-benar akan ada itu. Jadi besok itu di akhirat Allah itu akan memasang timbangan untuk menimbang amal-amal para manusia. Timbangannya itu timbangan yang pokoknya yang sip, ya, boleh dipertanggungjawabkan bahwa itu hasilnya timbangan itu benar sekali. Wasnu yaumaidil haq, timbangan pada hari kiamat itu betul-betul ya timbangan yang bagus. Artinya untuk menimbang itu betul-betul valid, ya. Faman thaqmas mawazinuhu, maka barang siapa yang berat amal baiknya, nah itu timbangan amal seperti itu. Nah bagaimana menimbangnya itu Allah yang tahu. Bagaimana hasilnya Allah yang tahu. Tapi yang jelas betul-betul ini Allah berfirman.
Jadi besok ada timbangan untuk menjaga amal, itu benar-benar akan ada. Maka dari hasil timbangan itu, maka barang siapa yang berat timbangan amalnya yang baik-baik gitu, faulaika humul muflihun, mereka itu orang-orang yang beruntung. Pengertian beruntung itu yaitu sampai di akhirat dia akan diterima amal yang baik-baik, diampun semua dosa-dosanya, dan akhirnya dia masuk surga. Itulah orang bahagia, muflihun. Jadi kalau muflihun itu berarti kaitannya akhirnya masuk surga gitu loh. Wa man khafat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina yabrimun. Sedang orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, ya, jadi yang berat hanya timbangan jahat-jahatnya begitu ya, timbangan amal jahatnya yang berat. Wa ulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang merugikan diri sendiri. Iya, soalnya apa? Akibat timbangan yang buruk itu disebabkan oleh amal mereka di dunia. Dia tidak iman, tidak Islam, tidak tunduk patuh pada Allah dan Rasulnya, tidak mengikuti Al-Quran, pokoknya menentang ajaran Islam, ya tidak percaya pada Tuhan, tidak percaya pada Rasul, ya mendustakan Al-Quran. Lah macam itulah orang seperti itu, kapan mau berbuat baik? Mesti akhirnya tidak mau berbuat baik lah. Kalau sudah tidak mau berbuat baik, berarti tidak ada kebaikan. Sehingga timbangan amalnya yang berat yaitu amal jahatnya. Mulai karena itu Allah mengatakan faulaika alladzina khasiru anfusahum, mereka itulah orang-orang yang rugi, merugikan diri sendiri, bima kanu bi ayatina yatrimun, disebabkan mereka itu terhadap ayat-ayatku Al-Quran itu yadlimun. Yadlimun itu artinya mengingkari itu aja, tidak mau percaya, ya malah menentang, ya, menentang Al-Quran. Lah orang seperti itulah nanti akhirnya dicap oleh Allah sebagai orang yang menganiaya, merugikan diri sendiri.